Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramli. Saya bekerja di Egel dari mulai tahun 1989 bulan November. Waktu itu kantor kita beradanya kalau kantor marketingnya ada di Rasuna Said, Kuningan. Cuman kalau pabriknya, produksi dia ada di Cikupa, Cibadak, Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, daerah Belaraja situ. Pabrik dan gudangnya jadi satu karena di situ kan produksi juga, gudang juga di situ. Kita dari wilayah produksi, kita tinggal hanya masuk barang aja, masuk barang dari assembling langsung ke gudang, dia satu pintu. Kalau 89 itu yang sepatu yang lokal, yang kalau saya suka tanya ya sama yang setahu saya juga itu saingan terberat itu dulu Spotek sama Langford sama Spotek. Cuman waktu itu kita masih kalau secara kuantiti penjualan kita masih tetap di atas. Cuman itu hanya persaingannya lah gitu, persaingannya. Karena yang waktu berkembang waktu itu kan Langford sama Egel sama Spotek itu. Kalau waktu itu kita masih banyak nih Pak, jogging sama bola. Karena waktu itu kan bola paling favorit. Tahun 90-an itu bola itu paling banyak ya. Karena mungkin banyak lahan yang kosong ya. Pemain bola itu banyak sekali di kampung-kampung gitu. Oh, kalau All England itu dia produk yang paling lama itu. Dia pertama itu dari awalnya itu dia namanya bukan All England. Kalau nggak salah dia dari Tim Power. Pertama Tim Power dari sekitar tahun 93-94. Tapi modelnya yang begitu. Sama modelnya outsole-nya pakai outsole itu dia dari Tim Power. Tim Power saya juga lupa ya. Sampai ke All England itu sampai kemarin-kemarin itu masih tetap begitu aja dia. Nggak dirubah, klasik dia. Dari awal produksi. Itu bahkan sampai sekarang Pak. Sampai sekarang itu masih sebagian yang masih ngomong Egel. Kalau misalnya kita naik dari Belaraja, karena kan kalau dulu kan mobil itu kan lewat bawah, nggak lewat tol ya. Itu akan disebut Egel depan, Egel. Itu pasti semua supir lintas itu dia akan tahu Egel. Dia pasti bilang Egel, Belaraja, Egel, Cibadak, Egel. Cibadak, Egel, pasti disebut sampai sekarang itu. Cuman sekarang agak bergeser karena pelangnya Egelnya udah nggak ada. Sekarang kan udah diganti Hyundai. Mungkin yang orang-orang supir-supir yang baru tuh konektor yang baru mungkin belum begitu paham dia karena udah nggak ada ini lagi kan. Pelang Egelnya udah nggak ada. Kalau yang lama, yang tua-tua sampai sekarang pun masih tetap masih ngomong Egel. Bahkan yang muda pun kalau wilayah situ dia pasti ngomong Egel. Dari Belaraja, dari Cikupa Belaraja, Egel. Berhenti Pak ya Egel, dia pasti tahu oh di situ Egel gitu. Sampai sekarang. Karena dulu besar ya. Besar dulu mah. Nama besar Egel itu nama besar. Kalau zaman dulu Pak, setahu saya nih atau suka yang ngobrol itu, Egel itu yang terkenal itu di ininya Pak, di lemnya dia. Itu sampai bonyok ini upper, sampai rusak itu lemnya nggak copot. Orang tuh taunya Egel kuat. Itu lem sampai ibaratnya anaknya kelas 1 SMP, turun di kakaknya dipakai sampai dia udah nggak kepake lagi, adiknya masih bisa pakai, itu lemnya nggak pernah copot. Nah, lemnya udah nggak bisa diragukan kalau lemnya. Kalau kita pakai setahun, 2 tahun pasti nyampe. Sampai bosen bisa turun lagi. Kalau dulu itu tahun 89-90 jogging itu masih murah Pak. Waktu itu saya pernah beli sepatu model Elip itu dia jogging. Itu kena hanya 20.000 kurang, 19.900 gitu. Iya, cuman kan disesuaikan juga waktu UMR zaman itu juga kan. Nah, itu karena waktu itu kan kerja juga kan hanya pakai basis Pak. Per jam itu 150 perak untuk laki-laki.
Tahun 90-an itu begitu kalau masuk pabrik. Hegel harganya udah 20.000. Itu termasuk mahal juga kan ya. Iya. Cukup mahal. Emang cukup mahal, Pak. Cukup mahal. Tapi kan katanya kan begitu, duit sesuai lah sama kualitas kan gitu. Iya. Waktu tahun 89 itu dia produksi Reebok. Produksi Reebok, Puma, dan Eagle. Dia di line-nya bersamaan. Hanya beda satu sewing sama, line-nya masing-masing aja. Orangnya ya itu juga. Nah, line di assembling itu ada 5 line. Untuk sekarang masih misalnya masuknya Puma di line 1. Nah, Eagle adanya di line 2 dan line 3. Nah, begitu ganti PO nanti besok, oh iya, Eagle bergeser lah, ada di line 5, line 6, line 4, line 5. Yang Pumanya dan Reebok geser ke bawah, begitu hanya ganti-gantian aja, tergantung PO mana yang udah selesai duluan, dia akan masuk yang lain gitu. Sama, kalau main powernya yang itu juga, mesinnya yang itu juga, baru sewing dari bahkan dari kumpon ya. Kumpon itu yang misalnya kita mau bikin outsole, kita yang kayak tepung. Nah, itu sama yang itu juga. Oh, main powernya sama, itunya sama, tes labnya juga sama, lab yang itu juga gitu loh. Merek aja emang bener. Kalaupun dulu misalnya kan di situ kan ada Nike ya. Kalau Nike-nya kita tempel merek Eagle juga harganya akan turun. Nah, iya. Akan turun. Logo yang mahal, Pak. Logonya aja yang membedakan, logonya aja. Kalau saya kan waktu itu kan saya nggak pegang penjualan, bukan adminnya sales ya, admin penjualan. Saya hanya checking barang masuk. Saya barang masuk ke gudang itu per hari kan waktu itu sekitar 4.000 per hari, 4.000 pasang. Saya yang bikin laporan setiap jam 5 sore itu saya harus bikin laporan. Karena sehari-harinya saya hanya nunggu pemasukan barang masuk ini aja. Terus kalau masalah penjualannya sih saya kurang begitu paham, Pak. Kurang begitu paham. Karena saya cuman kalau ngelihat mobil masuk, mobil yang masuk tiap harinya nih, per harinya itu Eagle itu kan kalau zaman dulu kan ada mobil gandeng. Minimal lah kalau seminggu 2 kali, 3 kali yang ke Semarang aja pakai mobil gandeng. Surabaya dia pakai mobil gandeng. Itu seminggunya pasti ada sekali atau 2 kali itu. Ya kalau misalnya mau ini perkiraan banget ini kan si Sitri mungkin lebih tahu daripada saya karena dia yang pegang invoice waktu itu sampai sekarang kan. Tuh. Iya. Cuman rata-rata sih saya perhatiin nih di atas 100.000 pasang per bulannya kalau zaman itu. Iya, karena saya lihat dari intensitas pengisian mobilnya aja. Ya sebenarnya dulu sama sekarang tuh sama aja. Justru malah bisa jadi sih begitu, bisa jadi ya. Karena kan kalau sekarang kan banyak home industri ini kan. Untuk kalangan menengah ke bawah dia kan rata-rata lah yang ada aja ngambilnya sepatu home industri kan gitu. Kalau dulu kan home industri kan nggak ada, hampir nggak ada. Kita nyari sepatu harus ke toko, gitu kan. Kalau sekarang kan nggak. Iya, di kaki 5 aja kalau kita lihat perbandingan, bahkan saya sendiri bingung. Kalau kita ngelihat di Pemda 3 Raksa minggu pagi, itu saya lihatin, oh sepatu bagus-bagus nih. Harga hanya 75.000. Begitu beratnya Eagle nyaingin marketing kita untuk nyaingin harga-harga yang begitu gitu loh. Cuma kan kembali lagi ke mindset orangnya kan ya. Kalau dia udah fanatik dari Eagle, tetap aja nggak bakal berubah. Biasanya kan begitu. Kita sendiri juga kan begitu. Ah enggak lah, saya ini aja, mau bagus mau jelek tetap aja yang ini saya gitu. Kalau sampai ke situ, kalau sampai 2022 ya, saya udah nggak ada lagi saya gitu. Cuman kalau sampai ke sekitar tahun waktu di Doson itu tahun berapa ya?
2015-an itu masih ada pernah kelihatan saya. Oh itu egel lama banget kan gitu. Bahkan saya pernah terima retur itu masih ada barangnya gitu. Iya. Itu sendal Absorba, itu saya masih ingat aja. Absorba, ini stylenya Absorba. Itu tahun 2016 itu masih ada kembali ke gudang returan, itu masih barangnya masih bagus. Iya. Itu produksi tahun berapa? Absorba itu ya sekitar 90-an. Karena produksi pertama sekali dia itu produksi sendal, kalau saya namanya Zephyr. Sendal jepit, nah Zephyr. Nah, Zephyr itu tahun sekitar 94-an dia itu. Zephyr tuh saya masuk 2012 tuh masih produksi kayaknya tuh. Masih. Kan bahkan sampai sekarang kan masih. Cuma diganti nama aja kan gitu. Zephyr aslinya itu Zephyr dia, Zephyr. Itu tahun 90-an. Nah, dia itu bareng sama Absorba. Untuk selopnya dia Absorba, untuk jepitnya pakai Zephyr. Tuh. Itu pertama sekali produksi sendal. Egel itu. Saya kan punya komunitas nih. Saya ada komunitas sepeda, ada komunitas tenis meja. Cuman yang aktif sekali itu kan saya komunitas tenis meja. Bahkan saya pernah kasih tahu tuh sama teman-teman tenis meja. Kan saya kan punya klub, itu kan ada berapa klub, ada 3 klub. Itu ada salah satu tempat saya tuh, di tempat saya sendiri itu lantainya kan pakai keramik nih. Keramik rumah, keramiknya licin. Itu saya tantangin teman-teman. Saya tanya, lu beli sepatu berapa? Saya nih Pak, 650.000. Terus itu saya beli. Ini sih yang murah, dia bilang kan, 300.000. Oh, ya. Sekarang saya bilang, licin nggak? Oh licin Pak, katanya masih agak susah. Nah, sekarang saya bilang kalau mau nggak licin, makanya saya belilah sepatu Egel kan gitu. Karena saya sendiri pakainya Egel terus, saya nggak pernah pakai sepatu olahraga merek lain, saya belum pernah. Dari zaman saya kerja sampai sekarang saya nggak pernah sepatu olahraga saya kecuali Egel, nggak pernah saya beli. Saya bilang sepatu Egel nih, yang model saya nih, saya bilang kan gitu. Ini nggak terlalu mahal nih, saya bilang ini kepala 4 kan gitu. Kalau Bapak beli yang kayak begini, saya bilang kepala 400, saya bilang ini yang 400 kurang dikit lah sekian, saya bilang gitu. Bapak masih licin, itu udah nggak usah pakai. Balikin, saya bilang ke saya. Balikin saya, biar saya yang ngebayarin. Ada lagi, saya bilang ini, kalau mau lebih bagus lagi, itu Bapak kan beli. Emang saya perhati ini. Produk, saya bilang, kalau yang bawahnya itu udah, outsole-nya itu udah seperti kayak bening-bening itu ya. Bening itu pasti produknya mahal. Egel sendiri, saya bilang itu hanya kepala 5. 500, saya bilangin kurang, itu udah dapet yang begitu. Sementara Bapak beli 700.000. Kalau Bapak beli Egel yang model begini, saya bilang ke bawahnya model ini. Kalau di saya itu ada, saya bilang namanya Komando Egg Pak. Nah, yang beli Komando Egg kepala 5, kalau Bapak beli begitu, misalnya titip nih sama saya nih, udah beliin saya RAM, udah saya beliin 1. Kalau begitu Bapak pakai licin, udah Pak, uangnya saya balikin, biar saya aja yang bawa, yang pakai. Kalau itu licin, sebenarnya saya begituin Pak sama teman-teman. Ya kan ada aja yang bilang, lu kan produk, nggak ada kan orang Egel kan gitu. Ya saya bilang justru itu saya orang Egel, saya tahu mana bawa sepatu yang bagus, mana yang licin, mana yang segala medan, itu saya tahu, kan saya bilang begitu. Kalau Bapak maunya di segala medan, belilah kayak model Egel sini, kayak yang rendahnya sedikit komando 2 saya kan gitu. Karena yang model saya pakai ini kan komando 2. Kalau mau agak mahal lagi, belilah komando Egg. Pokoknya kalau beli yang begitu, kalau belinya sama saya, Bapak pakai licin, balikin ke saya. Nggak usah bayar, biarin saya yang ngebayarin gitu kan. Ya gitu. Nah, namanya juga teman-teman ya ada yang beli orang Egel. Ya emang nggak bisa dihindari Pak. Saya kan emang orang Egel, saya bilang kan begitu. Dari awal hidup saya itu dari bujangan udah bekerja di Egel. Wajar lah saya bilang, saya ngajak produksi Egel ya kan gitu. Beli sepatu Egel. Karena saya sendiri, kecuali saya nggak pakai. Saya bilang, lihatin aja nih, dari sepatu, celana, baju, saya pakai Egel. Nah, wajar saya bilang kan kalau saya ngajak itu, karena saya udah tahu barangnya. Kalau misalnya pakai ini, oh nggak bakalan licin, segala medan nggak bakalan licin gitu. Ya sebenarnya nggak begitu juga Pak. Nah, sebenarnya kan saya nggak saya bagusin juga kan, kalau orang tahu dia bagus kan tetap bagus gitu kan. Saya bukan mempromosiin, emang kenyataannya hidup saya itu udah di situ.
Hidup saya, usaha saya udah di situ gitu. Udah di situ. Kalaupun saya bilang bagus, kalau misalnya Bapak menilai sendiri kurang bagus, itu udah hak Bapak. Cuman kan perlu dibuktikan gitu loh. Kalau emang kata Bapak kurang bagus, buktikan aja. Ya saya bilang tadi, kalau Bapak mau beli sepatu ini harga 650 licin, belilah Eagle harga 500.000. Kalau licin Bapak pulangin ke saya, kalau belinya sama saya kan gitu. Tahun 89 itu kan saya masih bujangan. Tahun 89 bujangan sampai sekarang saya pun masih bekerja di Eagle. Nggak bisa dihindari lagi gitu kan. Apa orang bilang apa Eagle terserah. Yang penting kenyataannya kan saya itu kan dihidupin dari Eagle, Pak. Saya bisa beli rumah, saya bisa nyekolahin anak gitu kan. Anak saya 3 sekolah semua, 3-tiganya. Ya. Itu saya kerja nggak ada kerja lain, hanya kerja di Eagle. Terserah orang bilang mau bilang Eagle bagaimana. Untuk menurut saya itu Eagle itu masih tetap yang terbaik di hati saya gitu loh, di kehidupan saya juga.